Dunia komputasi dibangun di atas fondasi sistem yang rumit, dan di pusatnya terdapat sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang sangat penting, yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, atau dengan pengguna. Perangkat lunak mendasar ini bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, mengelola sumber daya, dan menyediakan platform agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Sistem operasi mengatur memori, memproses tugas, dan mengelola perangkat input dan output. Ini memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya, tanpa mengganggu aplikasi lain. Bagi siapapun yang tertarik dengan ilmu komputer dan teknologi, memahami komponen dan struktur sistem operasi sangatlah penting. Pengetahuan ini membuka pintu untuk memahami bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras bekerja untuk menciptakan pengalaman komputasi yang mulus. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan kinerja sistem dan mengatasi masalah teknis. Ini seperti mengintip ke dalam kap mobil. Ia mengungkap mekanisme rumit yang mendorong fungsi yang sering kita anggap remeh. Dengan memahami cara kerja sistem operasi, kita dapat menghargai betapa kompleks dan canggihnya teknologi yang kita gunakan setiap hari. Ini juga membantu kita memahami bagaimana berbagai komponen komputer berinteraksi satu sama lain. Bayangkan dunia tanpa sistem operasi. Tanpa sistem operasi, pengguna harus mengelola setiap aspek perangkat keras secara manual. Mereka harus memahami cara kerja setiap komponen dan bagaimana mengkoordinasikan mereka untuk menjalankan tugas-tugas sederhana. Ini akan membuat penggunaan komputer menjadi sangat rumit dan tidak efisien. Pengguna harus mengelola sumber daya perangkat keras secara manual, memuat program, dan menangani penyimpanan data, membuat tugas yang sederhana sekalipun menjadi sangat kompleks. Setiap kali mereka ingin menjalankan program, mereka harus memasukkan perintah secara manual, dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Ini akan memakan waktu dan sangat rentan terhadap kesalahan. Sistem operasi menyederhanakan kerumitan ini, mengabstraksi kerumitan perangkat keras, dan menyediakan antarmuka yang ramah pengguna. Dengan sistem operasi, pengguna dapat berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka grafis yang intuitif. Mereka tidak perlu memahami detail teknis tentang bagaimana komputer bekerja, karena sistem operasi menangani semua itu di balik layar. Esai ini membahas komponen inti dan model struktural sistem operasi, menjelaskan peran penting yang mereka mainkan dalam komputasi modern. Kita akan melihat bagaimana sistem operasi mengelola memori, mengatur proses, dan mengendalikan perangkat input dan output. Kita juga akan membahas berbagai jenis sistem operasi, dan bagaimana mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Dari manajemen proses hingga komunikasi jaringan, kita akan mengeksplorasi fungsi-fungsi utama yang memungkinkan komputer melakukan keajaibannya. Kita akan melihat bagaimana sistem operasi mengelola berbagai tugas secara bersamaan, memastikan bahwa setiap tugas mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya. Kita juga akan membahas bagaimana sistem operasi mengelola komunikasi antara komputer dan perangkat lain di jaringan. Dengan memahami cara kerja sistem operasi, Anda mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras, bagaimana sumber daya dialokasikan secara efisien, dan bagaimana keamanan dijaga. Pengetahuan ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan kinerja sistem, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, dan memastikan bahwa data Anda aman. Pengetahuan ini sangat berharga bagi siapapun yang ingin mengembangkan perangkat lunak, mengoptimalkan kinerja sistem, atau sekadar mendapatkan apresiasi yang lebih dalam terhadap teknologi yang mendukung dunia digital kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem operasi, Anda dapat menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas dan lebih efisien, serta berkontribusi pada pengembangan teknologi masa depan. Di jantung setiap sistem operasi terdapat tugas penting manajemen proses. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan, tanpa mengalami kekacauan. Bayangkan sebuah kota yang ramai dengan mobil, bus, dan pejalan kaki, yang semuanya berlomba-lomba mencari ruang di jalan. Setiap kendaraan dan pejalan kaki memiliki tujuan dan rute masing-masing, namun mereka harus berbagi ruang yang sama. Demikian pula,
Sistem operasi harus mengelola banyak proses, yang masing-masing mewakili program yang sedang dieksekusi, yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya komputer yang terbatas. Setiap proses membutuhkan waktu CPU, memori, dan akses ke perangkat input-output. Proses dapat dianggap sebagai entitas independen dengan ruang memori, instruksi dan datanya sendiri. Mereka beroperasi secara terpisah, namun saling bergantung pada sumber daya yang sama. Sistem operasi bertindak sebagai konduktor, dengan hati-hati mengatur pelaksanaan proses-proses ini untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan lancar tanpa mengganggu satu sama lain. Seperti seorang konduktor yang mengarahkan orkestra, sistem operasi memastikan bahwa setiap proses mendapatkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkannya. Manajemen proses melibatkan berbagai tanggung jawab, termasuk membuat, menjadwalkan, dan menghentikan proses. Ini adalah tugas yang kompleks yang membutuhkan koordinasi yang cermat dan pemantauan terus-menerus. Ketika pengguna menjalankan program, sistem operasi membuat proses baru, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan menjadwalkannya untuk dieksekusi. Proses ini melibatkan banyak langkah, mulai dari memuat program ke dalam memori, hingga mengalokasikan waktu CPU. Penjadwal menentukan proses mana yang dapat menggunakan CPU pada waktu tertentu, memastikan bahwa semua proses aktif menerima bagian yang adil dari daya pemrosesan. Ini adalah tugas yang rumit karena harus mempertimbangkan prioritas proses, waktu eksekusi, dan kebutuhan sumber daya lainnya. Untuk mengelola proses secara efektif, sistem operasi menyimpan struktur data yang disebut block control process untuk setiap proses aktif. PCB ini berfungsi sebagai catatan yang menyimpan semua informasi penting tentang proses tersebut. PCB menyimpan informasi penting tentang proses tersebut, termasuk statusnya saat ini, alokasi memori, dan file atau perangkat apapun yang sedang digunakannya. Ini memungkinkan sistem operasi untuk melacak dan mengelola setiap proses dengan efisien. Manajemen proses yang efektif sangat penting untuk menjaga respons sistem dan mencegah crash. Tanpa manajemen yang baik, sistem operasi bisa menjadi tidak responsif dan tidak stabil. Tanpanya, proses dapat memonopoli sumber daya, yang menyebabkan kinerja yang lambat atau bahkan kegagalan sistem. Ini bisa mengakibatkan hilangnya data dan waktu yang berharga. Dengan mengontrol eksekusi proses secara hati-hati, sistem operasi memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar dan efisien. Ini adalah kunci untuk menjaga kinerja komputer yang optimal dan pengalaman pengguna yang memuaskan. Memori adalah sumber daya yang berharga dalam sistem komputasi apapun, dan pengelolaan yang efisien sangat penting untuk kinerja yang optimal. Sistem operasi memainkan peran penting dalam mengelola memori secara efektif, memastikan bahwa setiap proses mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan tanpa mengganggu proses lain. Seperti halnya seorang juggler yang terampil menjaga beberapa objek di udara secara bersamaan, sistem operasi harus mengalokasikan, mendealokasikan, dan melindungi memori dengan cermat. Ini memastikan bahwa setiap proses memiliki sumber daya yang dibutuhkan tanpa mengganggu yang lain, menjaga stabilitas dan kinerja sistem secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama dalam manajemen memori adalah jumlah memori fisik yang terbatas. Dengan semakin kompleksnya aplikasi dan meningkatnya kebutuhan akan data, memori fisik seringkali tidak cukup. Untuk mengatasi hal ini, sistem operasi menggunakan teknik seperti memori virtual, yang memungkinkan proses untuk mengakses lebih banyak memori daripada yang ada secara fisik dengan menukar data antara memori utama dan penyimpanan sekunder. Memori virtual memungkinkan sistem untuk menjalankan aplikasi yang lebih besar dan lebih kompleks tanpa kehabisan memori fisik. Ini dilakukan dengan menukar data yang tidak aktif ke penyimpanan sekunder, seperti hard drive atau SSD. Paging dan segmentasi adalah dua pendekatan umum untuk manajemen memori virtual. Paging membagi memori fisik dan virtual menjadi blok-blok berukuran tetap, yang disebut halaman. Dengan cara ini, sistem operasi dapat memuat hanya halaman-halaman yang diperlukan dari suatu proses ke dalam memori utama pada waktu tertentu, mengoptimalkan penggunaan memori. Segmentasi di sisi lain, membagi memori menjadi segmen-segmen berukuran peran variabel, yang masing-masing mewakili unit logis dari suatu program. Ini memungkinkan pengelolaan memori yang lebih fleksibel dan efisien. Dengan segmentasi, sistem operasi dapat mengalokasikan memori sesuai dengan kebutuhan spesifik dari setiap segmen, mengurangi fragmentasi dan meningkatkan kinerja.
Perlindungan memori adalah aspek penting lain dari manajemen memori. Sistem operasi harus mencegah proses mengakses lokasi memori yang bukan miliknya, yang dapat menyebabkan kerusakan data atau crash sistem. Mekanisme perlindungan ini memastikan bahwa bug dalam satu proses tidak merusak memori proses lain atau sistem operasi itu sendiri. Ini sangat penting untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem. Sistem operasi menggunakan berbagai teknik untuk melindungi memori, termasuk isolasi proses dan kontrol akses memori. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah dan menjaga keamanan data. Manajemen memori yang efisien sangat penting untuk stabilitas dan kinerja sistem. Dengan mengalokasikan dan melindungi memori secara hati-hati, sistem operasi memastikan bahwa proses memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk dieksekusi secara efisien, tanpa mengganggu satu sama lain atau membahayakan integritas sistem. Dengan demikian, manajemen memori yang baik tidak hanya meningkatkan kinerja sistem, tetapi juga memastikan bahwa sistem tetap stabil dan aman, memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi mereka dengan lancar dan tanpa gangguan. Dalam dunia komputasi yang terus berkembang, manajemen memori yang efisien menjadi semakin penting. Dengan teknologi dan aplikasi yang terus berkembang, kebutuhan akan memori yang lebih besar dan lebih cepat akan terus meningkat. Oleh karena itu, sistem operasi harus terus beradaptasi dan mengembangkan teknik-teknik baru untuk mengelola memori dengan lebih baik, memastikan bahwa mereka memenuhi tuntutan masa depan, dan menjaga kinerja serta stabilitas sistem.